Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nica Hada. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah Islam semester 1. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Tebo atau yang sering disebut dengan IAI Tebo. Pada video ini saya akan meresensikan sebuah buku yang dapat kita lihat berjudul Mukesh Ambani. Buku ini mempunyai cover berwarna biru dongker dan di sini ada satu foto, yaitu foto dari Mukesh Ambani. Judul dari buku ini adalah Strategi Bisnis Orang Terkaya di Dunia. Penulis dari buku ini yaitu Hermawan Aksan. Penerbitnya PT Mizan Pustaka, diterbitkan pada tahun 2008. Kota terbit Bandung. Jumlah halamannya sekitar 156 halaman. Lebar dari buku ini 14,6 cm, tingginya 19,2. Kode buku ini 978, 979, 1284, 141. Sinopsis dari buku ini adalah kekayaan sejati terletak pada apa yang kita berikan kepada masyarakat dan negara, aset sesungguhnya yang kita bangun, lembaga yang kita asuh, dan kontribusi yang kita buat untuk kemakmuran bersama. Esensi dari buku ini adalah buku ini menceritakan tentang seorang yang menggemparkan dunia pada akhir Oktober 2007. Dunia dikejutkan oleh berita bahwa gelar orang terkaya di dunia yang bertahun-tahun dipegang oleh Bill Gates berpindah tangan kepada Mukesh Ambani, pemilik perusahaan raksasa Reliance di India. Dia merupakan chairman dan manajer direktur dari Reliance Industries Limited, perusahaan energi dan material. Mukesh Ambani lahir di Aden, Yaman 19 April 1957 dan dia tinggal di Mumbai. Dia menikah dengan Nita Ambani. Dia pernah belajar dan meraih gelar sarjana muda teknik kimia dari Universitas Department of Chemical Technology atau UDCT, dan dia melanjutkan S2-nya di Stanford Business School. Setelah setahun dia mengundurkan diri untuk membantu usaha ayahnya di pabrik petrokimia Patalganga. Mukesh adalah anak dari salah satu pengusaha terkemuka India, yaitu Rupai Ambani. Mukesh merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Dia memiliki satu orang adik laki-laki yang bernama Anil Ambani dan 2 adik perempuan, yaitu Nina Kotari dan Dipti Solgonkar. Ayah Mukesh dulu pernah berwirausaha dengan menjual kue. Ketika 16 tahun, ayahnya pindah ke Yaman. Di sana dia bekerja di sebuah pom bensin dan juga menjadi pesuruh di sebuah perusahaan minyak. Setahun setelah Mukesh lahir, ayah mereka pindah ke India dan mulai membangun sebuah perusahaan dagang tekstil. Dia dibantu 2 orang anaknya, Mukesh dan Anil, mengembangkan Reliance India Limited yang terus tumbuh menjadi perusahaan sektor privat terbesar di India. Mukesh mewarisi perusahaan dari ayahnya dan mulai bergabung dengan perusahaan ketika sudah lulus kuliah. Ketika dia sedang belajar dengan ayahnya, kemudian ayahnya meninggal dunia pada 6 Juli 2002. Namun hal itu tidak membuat Mukesh getar dan putus asa. Dia terus bertekad untuk melanjutkan bisnis dari ayahnya. Dia memiliki peran penting dalam pengembangan bisnisnya ke dalam beberapa sektor yang berbeda, seperti penyulingan minyak bumi, sektor petrokimia dan eksplorasi gas, dan yang terakhir industri telekomunikasi atau Reliance. Mukesh selalu mencari peluang bisnis yang baru dengan memperhatikan sekelilingnya. Dia sadar kalau kita mungkin membuat produk dan jasa yang terbaik, tapi selalu ada peluang bagi produk dan jasa milik orang lain yang mengalahkan apa yang kita punya. Itulah alasan Mukesh untuk melebarkan portofolio bisnisnya dan selalu terbuka pada peluang bisnis yang muncul di masa depan. Mukesh pertama kali belajar bisnis itu dari ayahnya. Ada 2 pelajaran penting yang didapat Mukesh Ambani dari ayahnya. Yang pertama, jangan ganggu profesional
Dan yang kedua, ubahlah orbitmu terus-menerus. Ayahnya selalu menjadi motivasi bagi Mungkes. Ada beberapa prinsip bisnis yang dijalankan oleh Mungkes. Yang pertama, berani memiliki gagasan. Yang kedua, memimpin dengan cinta. Yang ketiga, prinsip untuk memacu inovasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, berbisnis dengan semangat bertualang. Mungkes juga memiliki gaya manajemen tersendiri, yaitu keyakinannya bahwa Reliance hanya bisa bertambah makmur jika masyarakat tempatnya tumbuh juga bertambah makmur. Dengan sifatnya yang selalu bersemangat dan terus berkembang, dia mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti pencapaian yang telah dia dapat, dia mampu membangun sebuah rumah mewah yang itu memang sangat mewah, dan memberikan kado kepada sang istri sebuah jet pribadi. Dan dia juga sudah banyak sekali mendapat penghargaan yang diraih oleh Mukesh Ambani. Salah satunya terpilih menjadi Telecom Man of the Year 2004 pada majalah Poise and Data pada September 2004. Kelebihan dari buku ini adalah karakter atau sifat dari Mukesh Ambani yang selalu semangat dalam mengembangkan bisnisnya, dimana kita sebagai pembaca ikut termotivasi dalam hal itu. Kekurangan dari buku ini adanya kata-kata asing yang sulit untuk dipahami dan tidak dijelaskan maknanya secara detail. Penutup, kesimpulannya, tidak ada yang tahu nasib kita kedepannya seperti apa, maka dari itu kita harus bisa berkembang dan semangat dalam menjalani hidup atau bangkit untuk hidup yang lebih baik lagi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.